Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Pusaka Raga Bangsa, kami tim masih berada di Desa Sindangwangi, Kecamatan Sindangwangi, Kabupaten Majalengka. Di sini kami berada di salah satu tempat, tepatnya ada pohon beringin yang besar dan juga ada mata airnya di sebelah sana. Datangkan kami ke sini, kami pengen mengungkap kenapa mata air di sini yang dulunya besar itu menjadi kecil ataupun tidak ada airnya, ya surut ya. Apakah ada kaitannya dengan makhluk gaib atau tidak, atau ini hanya faktor alam atau biologis dari alam sendiri. Jadi di sini kami akan mengungkap. Jadi saksikan terus video kami sampai selesai. Jangan lupa like dan subscribe. Kalau ada pesan atau saran atau rekomendasi tempat dari sahabat semua, silahkan tulis di kolom komentar channel kami Pusaka Raga Bangsa. Arahman, menurut Arahman untuk malam ini seperti apa? Untuk energinya sekarang buat kami datang ke sini tuh karena menurut informasi dari warga sekitar bahwa di sini ada mata air, ada salah satu mata air yang dulunya emang besar, cuma sekarang pas ada pembangunan untuk dimanfaatkan oleh warga itu airnya menyurut ya, karena kering mungkin ya, kering. Karena menurut warga itu apakah ada sangkut pautannya dengan hal gaib atau enggaknya, soalnya banyak warga yang ada warga yang suka melihat sosok penampakan di sini, ada sosok wanita, ada pun sosok-sosok yang lainnya. Ya mungkin saja karena emang di belakang saya itu ada satu pohon beringin yang cukup besar dan pohon-pohon yang lain juga ada besar ya. Kemungkinan saja pasti ada gangguan-gangguan dari makhluk gaibnya di sini tuh. Karena yang saya rasakan sekarang pas begitu datang ke sini juga energinya udah lumayan kuat. Nanti kita cek dulu sosok-sosok apa aja yang ada di sini yang paling menonjol dan yang paling sering menampakkan dirinya. Kita coba lihat. Oh iya Rahman ya. Jadi sebenarnya sebelum adanya pembangunan penyenderan, dulunya emang besar air yang keluar dari mata air sebelah sana. Tapi setelah adanya pembangunan penyenderan buat kolam airnya penampung seperti itu oleh masyarakat di sekitar, itu airnya jadi menyusut atau kering gitu. Nah. Ya emang benar. Jadi sebelumnya emang udah air tersebut tuh besar ya, tinggi. Cuma pas ada penyenderan karena warga ingin memanfaatkannya lebih luas lagi ataupun buat ke perairan pesawahan ataupun ke rumah-rumah karena ini air bersih. Iya. Mungkin ada informasi dari narasumber? Ada satu narasumber kita yang untuk menjelaskan mungkin dengan keadaan yang ada di sini ataupun makhluk-makhluk yang di sini, mungkin narasumber kami pernah melihat penampakan ataupun suatu hal yang ganjil. Kita coba panggil narasumber. Silakan Kang Yang mau Teh. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam. Kang Helmi tinggal di sekitar sini
Jadi mungkin lebih tahu, mungkin coba menjelaskan kepada pemirsa tentang mata air di sini. Iya, terima kasih sebelumnya untuk Pusaka Raga Bangsa. Saya menjelaskan sedikit ya terkait tempat ini. Benar adanya tadi yang disampaikan oleh Kang Man bahwa awalnya dulu itu di sini ada mata air. Iya. Ada mata air ya, bisa dibilang ya lumayan gede lah gitu. Alirannya lumayan gede. Nah, setelah beberapa hari dari pihak Pemdes itu ada inisiatif buat membangun untuk mata air. Jadi dilakukanlah penyenderan di area sini. Entah kenapa ketika dilakukan penyenderan itu tiba-tiba si mata air itu seolah-olah terhenti. Jadi tidak ada lagi aliran, jadi langsung nyusut lah gitu. Nah itu. Nah untuk kondisi di sini menurut cerita yang warga gitu kan yang pernah ngalamin gitu, itu sering melihat sosok wanita di area sini gitu. Jadi saya juga tidak terlalu tahu tentang tempat ini, tapi menurut cerita warga yang sering menampakkan itu ya sosok perempuan gitu. Mungkin seperti itu kurang lebih. Selain sosok perempuan itu ada warga yang pernah dengar suara-suara ataupun yang ganggu gimana? Iya ada. Dulu saya pernah dengar dari cerita warga itu ada suara semacam kayak harimau, ya semacam harimau seperti itu. Yang pernah mungkin terdengar oleh warga yang melintas di area sini seperti itu. Jadi pas pembangunan ini langsung diberhentikan aja gitu, pembangunannya nggak dilanjutkan karena emang airnya menyusut, jadi pembangunan ini terhenti gitu. Iya, sebenarnya untuk senderan ini bisa dibilang udah selesai. Hanya saja airnya yang tidak keluar, jadi ya mau nggak mau gitu kan tidak bisa dimanfaatkan karena airnya tidak keluar seperti itu. Oke, makasih. Terima kasih pada narasumber. Sama-sama. Untuk selanjutnya Rahman, gimana? Apakah mau melihat di sekitar dulu atau mediumisasi? Nanti saya cek dulu sosok-sosok apa aja yang ada di sekitar sini. Mungkin kebanyakan warga yang melihat di sini emang sosok perempuan. Emang ada sosok perempuan yang sering duduk di bawah pohon ini, bawah pohon yang satunya lagi ada. Sosok perempuan tersebut sekarang juga ada lagi merhatiin kita. Terus yang lainnya juga ada satu sosok yang tinggi besar sebelah sini, tinggi besar. Menurut saya kenapa mata air tersebut bisa berhenti ataupun surut itu salah satunya kalau misalkan dari hal gaib itu emang ada ada sosok satu hewan siluman yang menutupi saluran air tersebut. Ada lumayan besar, hewannya terlihat seperti ekornya saja ini, ekor ular mungkin ya, soalnya besar karena langsung tertutup. Di samping itu juga sosok yang perempuan itu di sini udah seharusnya kita selalu berhati-hati, waspada juga. Awalnya harusnya pas pembangunan itu harus ada ador atau semacam berdoa dulu biar supaya makhluk-makhluk ini terusir dan pembangunan ini lancar gitu. Iya. Harusnya kita coba aja langsung mediumisasi untuk mencari informasinya apakah benar ada sangkut pautannya dengan hal gaib di sini, tertutup sama satu ekor dari siluman tersebut. Coba. Sahabat Pusaka Raga Bangsa, kita akan mencari informasi melalui mediumisasi apakah benar kenapa mata air di sini tiba-tiba kering setelah adanya penyandaran. Saksikan terus video kami sampai selesai. Ini aja, Pak. Ini udah mah.
Enggak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anda bisa menjawab kami. Kenaon anjing tempat situ kieu oge teh sarieun anjing. Sebelumnya kedatangan kami ke sini tidak untuk mengganggu. Kami hanya pengen informasi kenapa mata air di sini jadi kering setelah adanya penyenderan. Dan kami pengen mencari informasi ada makhluk apa saja di sekitar sini, mungkin seperti itu ya Arman. Ya. Takutnya ada sangkut pautnya dengan hal gaib gitu. Oh iya. Loba ieu kamu disebutkeun. Anda tinggal di sini. Di tinggi dia. Abdi mah tos dibaheula. Merasa menjaga tempat ieu. Sosoknya naon? Islam Anda Islam. Wujudnya apa Islam? saya seorang Tapi ente nggak ganggu dia. Kunaon eta sebabna bisa saat gitu saya tak. Nah, ku orai gitu. Anda tahu kenapa mata air ini bisa kering seperti itu? Anda tahu nggak? hayang salah sahiji tak teh tanang tempat ieu oge jadi dibangun. Kan bermanfaat yang warga. Ayo tetap wae wijaya salah sahiji. Oh, gitu. Kira-kira eta bisa di ieu teu sosok nu nutupan eta mata air eta. Bisa Kunaon anjeun teu ngalarang. Karena kan Islam teu ngaganggu gitu. ada orang mah nu teu ngagang. Cuma orang mah dibaheula mengajar. Ganggu hanya mah Nu suka ganggu eta wujudnya naon bae? Iya. Nu ngaganggu di dia sok wujudnya naon bae? Biasa disebutkan. eta anu sok tutupan. Gimana informasinya Kang? Apakah kurang ini? Mungkin mediator kita kali ini kurang bisa menjelaskan Arman. Iya, tapi kemungkinan besar menurut saya emang sosok yang menutupi aliran air tersebut itu ada. Iya. Sosoknya itu besar. Karena yang menutupi tersebut itu cuma hanya sebatas ekornya doang. Emang pendek tajam sampai ke bawah, walaupun dia pendek tapi tembus sampai ke bawah. Kalau sosok perempuan yang suka dilihat warga, Anda tahu nggak? Apa tuh? Kata warga di sini suka pernah ada yang melihat ada sosok perempuan di sini. Anda tahu? Ganggu sama sekali. Oh, terganggu gitu. Kalau yang suka mengganggu, sosoknya apa di sini? Hanya sebenarnya teh Wijaya teh Bisa disebutkan? di mana jadi baheula nanti di rumah urang yang masuk ka dieu. Oke, hatur nuhun lah. Informasinya mungkin kurang, bagi saya kurang merasa puas karena jawabannya juga kurang. Jawabannya mungkin kurang, terus juga sosok ular tadi mungkin kurang cukup penjelasannya. Oke, bentar.
Terima kasih ya atas penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Anda bisa menjawab kami? Sarang saha? Nungguan di dia. Abdi bade milarian informasi menurut warga sekitar tuh bahwa cenah mata air dia teh pas aya pembangunan dia tiba-tiba surut. Kunaon eta sebabna? Makhluk naon? Kita kira-kira bisa dibikin tuh supaya ambeh perairan di dia lancar gitu, bermanfaat ke warga. Bisa dibantu. Kita sorangan nu sok ngaganggu di dia apa tuh? Nu sok ngapakeun lain. Sosokna kumaha sorangan? Bisa pindah sebelah sini, coba. Sini cukup. Sosok naon eta sosok naon? Coba pindah sebelah sini. Pindah. Sebelah sini aja, sebelah sini. Takut jatuh. Mau. Hah? Kunaon teu bisa ngaganggu, teu bisa bantu. Kan aya manfaatna. Hah? Semampu. Apa eta nu ngarajaan di dia? Di tempat ieu. Oh, aya nu nandeun. Aya nu di dia. Di pihak manusia atau pihak gaib? Dari pihak manusia. Aya nu Anda goreng tahu? gitu. Anda tahu kenapa? Jadi ada yang buang ke sini ya, Rahman? Jadi tempat pemicinan gitu teh. Nah, supaya kaganggu tempat perairan iya gitu saat Anda muslim atau bukan? di dia ya sosok awewe namina Nyi Endang Paraswangi. Leres teu? Anda tahu nggak? Nah, Jangan mundur-mundur, ikut jatuh. Maju Sieun. maju sini. sieun ka sosok eta Nyi Endang Paraswangi sieun. Eta nu nguasaan apa? Oh, nu kawasa di dia. Maganggu perairan di dia. Sahanya endang. Sok ngaganggu. Oh, eta nu ngasuhna Nyi Endang Paraswangi teh. Sosok nu awewe eta nu sok sering nampakeun di dia. Kayaknya gaya tuh. Kunaon sih itu? Tong sieun sekiranya lamun misalkan kebaikan masyarakat ini mah dibantu harusnya supaya perairan di dia teh manfaat ke warga. Berarti benar eta teh sosok nu ngaganggu perairan di dia teh benar. Kayak sangkut fotonya juga ya benar. Emang sosoknya gede. Nu katempo teh buntutna doang, nutupan teh. Bisa bantu orang tuh supaya ngalengkeun eta sosok. Tangsian. Bisa. Kayak sok orang hanya nyari informasi deui kanu sosok ngaganggu anu mempetan eta cai
supaya hayangnya alasan kumaha eta sosok aya di dia teh nya. Tur nuhun nya. Bantu backup masukannya. Assalamualaikum. Saring saya. Raden, gimana? Di Gunung Kidul. Kunaon bisa tadi? Sok kagum tempat ya. Usaha. Ingon-ingon. Terus ka dia gitu. Beh naha. Gak bantu orang, gak bantu naon. Oh gitu. Sugante sok ngaganggu di dia. Penutupan mata saya eta lain betul. Ngutus sih mengutus. Tapi benar eta sosokna eta. Sok ngaganggu teh. Lamun bisa dilawan supaya cai itu bermanfaat ke warga. Tong diantep we. Iya heman-heman warga geus ngabenteng ieu. Ajang cai gitu. Kunaon malah diganggu gitu. Ya, bantunya. Sok. Ya tak, Kang Indra emang benar. Gimana Rama? Di sini tuh ada sosok satu yang menutupi mata air tersebut. Sosoknya emang besar, terlihat ekornya saja sih. Dan yang sering menampakkan diri cewek apa perempuan tersebut yang suka duduk di sebelah sana, yang di batu itu, Ya. itu adalah Nyendang Parswangi yang udah lama menetap di sini. Kenapa bisa seperti itu? Karena mungkin banyak dari warga sekitar itu bilangnya sosoknya Endang Parswangi ini tuh jarang didoakan, padorohan lah. Iya. Istilahnya apa, jarang disambat gitu ya. Jangan dikirim doa. Iya, jarang dikirim doa. Mungkin makanya beliau itu merasa merasa tidak suka juga, tidak senang. Kenapa Tidak senang. di sini dibangun buat mata air tersebut. Makanya sosok Nyai Endang Parswangi tersebut mungkin memanggil ataupun memerintah sosok-sosok yang lain untuk mengganggu tempat ini. Kalau dari mediator pertama tadi katanya ada yang nanam atau ada yang buang hal gaib sehingga menutupi saluran air atau mata air di sini itu. Ya mungkin bisa pendapatnya jadi gimana? ada seorang yang membuang itu ya sosok itu. Itu karena suruhan dari si beliau Nyai Endang Parswangi tersebut. Bisa jadi. Karena sosok-sosok di sini banyak. Sosok kuntilanak, sosok wewe gombel, genderuwo juga ada. Gitu. Tapi sosok-sosok tersebut tuh merasa
takut karena perintahnya. Jadi Kalau mungkin mediator yang terakhir tadi kan katanya akan membantu kita nih Rahman untuk membuang atau mungkin memindahkan apa yang menyumbat saluran air tadi. Itu menurut Rahman gimana? Apakah kita itu bisa membuang yang menutupi saluran air seperti itu atau seperti apa? insya Allah kalau misalkan Allah mengizinkan, insya Allah bisa. Yang penting kita jangan takut, harus melawan sosok tersebut, kita harus buang. Mungkin kita akan menggali informasi lagi atau gimana? Iya, mungkin saya masih penasaran sama sosok yang tersebut. Kenapa sih bisa mengganggu tempat tersebut kan? Iya. Tadi kan bukan dari sosok langsungnya, Iya. cuma dari atasannya ataupun pesuruhnya. Kita coba datangkan lagi, panggil sosok yang tersebut itu. Oh, kapan? Ya sahabat Pusaka Raga Bangsa, mudah-mudahan mediumisasi kali ini kita cukup informasi makhluk apa itu yang menutupi saluran air di sini. Assalamualaikum. Dengan siapa ini? Anda siapa Anda? Kenan. Kunaon gitu, kan sarana ganggu. Pipicen lah, pulang ngaganggu deui. Anda sosoknya apa Anda? Anda sosoknya ular. Kalau saya boleh tahu, Anda itu kenapa bisa nutupin mata air di sini? Apakah ada yang nyuruh Anda atau yang membuang Anda di sini? Boleh dijelaskan? Sok jelaskeun. Oleh warga sini. Boleh sebutnya. Namun saya dipicin kumaha? Supaya saya ngalir deui terus aya manfaat ka warga. Anda tahu kenapa di sini itu dibangun fondasi atau bentengan air untuk kolam di sini itu untuk pengairan ke rumah-rumah warga atau ke irigasi ke sawah-sawah mungkin? Berarti Anda kan mengganggu di sini. Anda bisa pindah dari sini supaya mata airnya itu keluar lagi, besar lagi seperti dulu dan dimanfaatkan oleh warga sini. Bisa Anda keluar dari sini. Inditnya. Indit. Tong ganggu deui. Sok indit. Sahabat Pusaka Raga Bangsa, sosok ular ini ternyata tidak mau begitu saja pergi dari sini.
Ampun tuh mana? Dit Mual. Ya. Dit Mual. Untuk pakai sama Mual. Hah? Sok. Aing geus tanggo. Dit. Hah? Keluar tuh dia. Naon janjina lamun sing ngagum di dia. Benar. Kamu masih kabukti, masih gak ganggu dia. Samparkeun di ku saya. Naon? Sok, keluar. Sahabatku sekarga bangsa, sosok yang tadi sudah menjelaskan kepada kita semua. Mudah-mudahan apa yang tadi dia katakan ya Rahman, mudah-mudahan tidak mengganggu lagi di sini dan tidak menutupi lagi mata air di sini. Saya juga melihat bahwa geografis di wilayah sini emang berbukit-bukit dan kesananya itu kayaknya menurun ya Rahman ya. Apakah mungkin mata airnya mengalir ke jalur yang lain seperti itu? Apakah mungkin karena emang sebab gaib tadi, kami juga tidak tahu ya. Jadi mudah-mudahan setelah tadi perkataan dari makhluk yang menutupi air tadi, mudah-mudahan benar kalau misalkan dia itu tidak akan mengganggu mata air di sini lagi seperti itu. Dan mudah-mudahan mata airnya kembali lagi mengalir besar dan dimanfaatkan oleh warga sekitar sini. Seperti ya Rahman ya. Iya. Terus untuk warga sekitar, saya minta untuk bisa mendoakan sosok yang tadi, yang Nyi Endang Paraswang itu. Oh iya. Kalau Jadi bisa- mungkin sosok tersebut itu mungkin minta didoakan supaya dia tidak berani mengganggu. dia tidak mengganggu di sini lagi. Nanti kita coba berdoa dulu supaya selanjutnya bisa lancar. Iya. Kita doakan untuk sosok yang Nyi Endang Paraswang tadi, supaya warga di sini juga tenang, tidak merasa terganggu setelah kedatangan kita sekarang, biar nggak mengganggu.
Oke, lanjut Kang. Indra mana Kang Indra? Ya. Adanya sebuah batu dari Nyai Endang Paraswangi yang menitipkan supaya bisa dijaga. Kalaupun tempat ini pengen dibangun ataupun dimanfaatkan oleh warga, itu harus bisa benar-benar menjaga lingkungan juga. Terus harus terus mendoakan sosok Nyai Endang tadi. ya, paling gitu. Tadi Rahman dapat apa? Ini sosok sebuah batu Dapat batu. kayak batu apa sih namanya kayak gitu? Ya, sahabat Pusakara Bangsa, tadi Rahman sudah berhasil di sebelah sana. Sesuai yang tadi mediator terakhir bilang, katanya di sebelah pojok sana itu ada benda yang harus diambil seperti itu. Kalau hidup ular yang tadi menurut Rahman itu apakah benar-benar bisa pergi dari mata air yang sebelah sini tuh? Untuk sosok yang tadi itu kalau pergi langsung Allahu alam ya. Iya. Karena namanya juga jin, pastinya kita usir, kita doakan pergi, tapi setelah itu pasti balik lagi. Biasa seperti itu. Jadi sahabat Pusakara Bangsa, dengan tadi kita udah melaksanakan mediumisasi dan pengambilan tadi sok batu juga. Mudah-mudahan air di sini bisa keluar lagi seperti dulu, seperti itu, dan bisa dimanfaatkan oleh warga setempat. Tapi mungkin kita juga tidak menjanjikan ya Rahman ya, Ya. karena yang Namanya namanya juga juga jin seperti itu suka berdusta. Jadi kadang-kadang mereka bilangnya janji akan pergi, tapi mereka masih di sini seperti itu. Jadi sahabat Pusakara Bangsa, pada warga di sini mungkin jangan lupa bahwa di sini ada sosok Nyai Endang Paraswangi. Dia memohon didoakan, Untuk selalu didoakan. ya, untuk selalu didoakan. Mungkin biar ketenangan dia sendiri ya Rahman ya. Untuk ketenangan dia, supaya dia juga tidak mengganggu di wilayah sini, terutama mata air ini dan warga setempat. Seperti itu ya. Udah. Jadi mungkin malam ini penelusuran kami tim Pusakara Bangsa di Desa Sindawangi cukup sampai di sini. Jangan lupa like dan subscribe channel Pusakara Bangsa. Kalau ada tempat untuk rekomendasi kami, insya Allah kami akan datang. Silahkan tulis di kolom komentar channel Pusakara Bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.